Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode ini aku mau coba sharing tips saat uang sedikit lagi. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang, biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, baik, langsung aja yang pertama. Tips saat uang sedikit lagi yaitu hitung total uang yang tersisa. Nah, jadi hal yang bisa dilakukan teman-teman nih, kalau sekiranya uang sedikit lagi ya, pengen bisa cukup ke gajian, coba dihitung berapa uang yang tersisa. Misalkan uang yang tersisa itu 350.000. Nah, ke gajian masih seminggu, tinggal dibagi aja 350.000 dibagi 7 ya, dibagi 7 hari, dapatlah Rp50.000. Jadi jelas ya, pengeluaran teman-teman per harinya jangan lebih dari Rp50.000. Kalau teman-teman bisa konsisten pengeluarannya segitu atau mungkin kurang dari segitu, insya Allah uangnya bakal cukup ke gajian ya, tanpa harus pinjam sana sini. Makanya penting banget hitung-hitungan. Misalkan aku mah biasanya enggak segitu, per hari itu pengeluarannya besar, ya kan? Teman-teman harus mencoba menebus kesalahan yang kemarin. Misalkan gara-gara kemarin boros, bablas kayak gitu, berarti kan harus ada ibaratnya penebusan dosa seperti itu. Gak apa-apa ya, untuk 1 minggu ini pergunakan uangnya sebaik mungkin. Agar apa? Agar pengeluaran perharinya tidak terlalu besar. Kata aku tadi kan udah dihitung-hitung berapa batasannya, usahakan jangan lebih dari batasan itu. Kalau pengen uangnya bisa nyampe ke gajian kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, tips saat uang sedikit lagi yaitu pinjam uang tabungan secukupnya. Nah, jadi misalkan udah dihitung-hitung ternyata sisa uangnya gak bakalan cukup nih kalau dibagi jumlah hari menuju ke gajian. Aku gak bisa kalau pengeluaran sehari Rp50.000 karena kebutuhan banyak misalkan kayak gitu ya. Oke, gak apa-apa ya, daripada pinjam sana sini, kalau ada uang yang ada, uang tabungan pakai aja. Tapi jangan aji mumpung, pinjam uang tabungan secukupnya aja untuk kebutuhan. Jangan untuk yang aneh-aneh lagi. Agar apa? Agar nanti nggak berat ngegantinya. Jadi pas teman-teman gajian nanti langsung diganti aja uang tabungan yang kepake. Dengan seperti itu insya Allah teman-teman masih akan terus semangat dalam menabung. Kalau nggak kayak gitu nanti nabungnya malas dia. Ngapain nabung gitu ya. Orang nabung keambil lagi, nabung keambil lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau komitmen, istilahnya meminjam uang tabungan, nanti juga mau diganti, pas gajian dan benar-benar diganti, insya Allah teman-teman masih bisa semangat dalam menabungnya, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, tips saat uang sedikit lagi yaitu fokus pada kebutuhan saja. Nah, kalau kita ngerasa ya uang cuma segitu-gitunya, sedikit lagi pengen cukup, ya kita harus sadar diri, penuhi kebutuhan aja, karena kebutuhan itu jauh lebih penting daripada keinginan, daripada yang aneh-aneh kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman pergunakan uang yang tersisa sebijaksana mungkin. Pakai untuk kebutuhan, jangan sampai untuk kebutuhan kurang atau ngirit, jangan. Kebutuhan itu harus dipenuhi dengan layak. Kalau nggak dipenuhi dengan layak, takutnya malah berdampak buruk pada diri teman-teman. Misalkan uang segitu-gitunya, tapi masih pengen untuk memenuhi keinginan, ujungnya apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, makan ngasal, makan ngirit, bukan makanan yang sehat, bukan makanan yang bergizi. Teman-teman sendiri nanti yang repot kalau sampai sakit. Jadi harus bijaksana ya dalam mempergunakan uang yang sedikit. Uang yang banyak aja kita harus bijaksana, apalagi uang yang sedikit, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, tips saat uang sedikit lagi yaitu jangan lakukan kesalahan yang sama. Coba introspeksi diri, kesalahan aku tuh apa, kok sampai uang sedikit lagi padahal belum nyampe ke gajian masih lama. Coba introspeksi diri, apa kesalahan teman-teman ya? Apakah karena boros, apakah karena memang ada pengeluaran dadakan, ataukah ada hal-hal yang lain gitu loh yang ngebuat teman-teman itu kehabisan uang. Kalau misalkan nih penyebabnya gara-gara teman-teman itu boros, sering belanja, coba kendalikan diri ya. Hindari penyebab teman-teman pengen belanja, apalagi yang kurang penting
ya. Tapi misalkan Ri ini mau untuk kebutuhan, ini emang benar-benar urgent, nggak apa-apa. Kalau untuk kebutuhan berarti teman-teman nggak salah, nggak ada yang harus diperbaiki. Mungkin ke depannya teman-teman harus menambah penghasilan ya, kalau memang untuk kebutuhan kurang. Atau mungkin nih gara-gara kesalahan teman-teman nggak dihitung-hitung pengeluaran per hari berapa, jadi bablas. Nah berarti harus diperbaiki ya, mulai sekarang dihitung pengeluaran per hari jangan lebih dari berapa, biar uangnya cukup sampai gajian, kayak gitu. Biar uang tabungan nggak keambil-ambil, biar teman-teman nggak kekurangan uang mesti minjem sana sini. Nah biar nggak seperti itu. Jadi intinya introspeksi diri, kesalahannya apa, kemudian cari solusinya dan jangan diulangi lagi. Wajar kalau teman-teman salah ya, gak apa-apa, tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau terus mengulangi kesalahan yang sama, ya berarti kita tidak belajar dari pengalaman. Jadi ayo mulai sekarang, perbaiki yang memang harus diperbaiki, jangan melakukan kesalahan yang sama, kayak gitu ya. Kalau yang udah mah udah nggak apa-apa, namanya juga manusia, pasti butuh proses ya, butuh pengalaman untuk menjadi lebih baik lagi, nggak apa-apa. Nah oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini mengenai hal yang harus dilakukan saat uang sedikit lagi. Nah sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.